Halo teman-teman Nalar TV, terima kasih waktunya sudah kembali bergabung bersama kami. Hari ini ada yang sangat spesial karena kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, hari ini kita mau bicara mengenai Indonesia Emas 2045. Belakangan ini kita sering dengar kata Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di tahun 2045. Sebetulnya artinya apa dan apa yang ada di bayangan masyarakat kita, khususnya pemerintah kita, terkait kondisi Indonesia di tahun 2045. Rasanya pertanyaan ini tepat sekali kalau kita tanyakan kepada Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi yang sudah meluangkan waktunya untuk Nalar TV. Selamat siang Pak Muhadjir. Selamat siang, Sumi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Agendanya lagi padat. Sangat padat. Ya. Terima kasih. Ini pemirsa saya ralat ya, ini bukan saya datang ke studio tapi Sumi datang ke kantor justru saya. Kita yang datang gitu ya, bukan kita kedatangan tapi kita mendatangi. Karena suasana gitu beda ya. nanti. Tamu yang sangat spesial. Kalau di sini saya lebih pede daripada datang ke sana bisa grogi. Pak Muhadjir, nih belakangan kita sering sekali ya bicara mengenai bonus demografi. Artinya di tahun 2045 kalau kita berbicara secara angka ya, di tahun 2045 penduduk Indonesia dominasinya 70% diisi oleh orang-orang yang usia produktif. 15 sampai 64 tahun. Tapi lebih dari sekedar angka itu. Sebetulnya apa sih Pak esensi dari Indonesia Emas 2045? Pertama soal bonus demografi ya. Bonus demografi itu adalah sebuah momentum kependudukan. Momentum demografi di mana jumlah penduduk usia produktif itu jauh lebih banyak dibanding yang tidak produktif. Siapa yang berusia produktif itu? Yaitu mereka yang berusia antara 16 sampai 65 tahun. Sehingga mereka yang belum usia 15 tahun tidak termasuk produktif. Termasuk yang sudah lewat 65 tahun seperti saya, sudah termasuk tidak produktif. Tapi Pak Muhadjir teorinya begitu ya? Ya. Nah, kemudian apa artinya itu? Artinya, kalau yang berusia produktif ini juga bekerja secara produktif, ya, maka itu membuka peluang besar sebuah negara akan melakukan lompatan menjadi negara maju. Kalau dia belum maju. Kalau itu terjadi di negara maju, maka negara itu akan menjadi negara maju sekali atau sangat maju. Nah, itu. Nah, untuk Indonesia, bonus demografi itu puncaknya diperkirakan akan terjadi tahun 2030. Oke. Sedangkan tahun 2045 yang tepat 100 tahun Indonesia merdeka, itu sebetulnya kita sudah tidak berada di dalam kondisi bonus demografi, tetapi sudah memasuki namanya aging population, penduduk menua. Komposisi penduduk nanti juga lebih banyak yang tua daripada yang produktif. Jadi itu yang harus diwaspadai ketika kita ingin mentarget tahun 2045 itu 100 tahun Indonesia itu kita menjadi negara maju, tetapi mungkin sumber daya manusia kita sudah tidak bisa dioptimalkan karena optimalisasi sumber daya kita itu adalah pada tahun 2030-an itu. Kita harus betul-betul mempercepat, mengakselerasi berbagai macam target-target itu pada tahun 2030-an itu. Bukan tahun 2045. 2045 itu justru yang kita harapkan sebuah performance yang dicapai dari usaha kerja keras kita pada tahun 2030-an. Artinya waktu kita menuju ke 2030 itu sebetulnya udah tidak banyak loh Pak. Sangat mepet, betul. Sangat mepet sekali. Betul. Sementara tantangannya banyak banget. Identifikasi tantangan yang akan kita hadapi itu apa aja Pak? Kalau dari segi sumber daya manusia itu kan indikatornya pertama indikator agregatnya atau indikator makronya itu indeks IPM kita, indeks pembangunan manusia Indonesia, yang sekarang kita berada di dalam posisi tinggi, yaitu 72 sekian. Itu memang standar negara yang termasuk tergolong pertumbuhan pembangunan SDM-nya tinggi, tetapi belum sangat tinggi. Sedangkan untuk interval mencapai batas interval teratas sangat tinggi, kita masih jauh.
karena 80 skor tertinggi. Jadi negara yang IPM-nya tertinggi, sangat tinggi di dunia ini adalah yang sudah mencapai 80 ke atas. Gitu. Jadi walaupun kita tinggi, tapi tingginya masih di limit interval terbawah. Itu yang harus kita waspadai. Jadi sebetulnya kuncinya ada di pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Memang sebetulnya definisi pembangunan itu kan dulu kita sebut pembangunan manusia seutuhnya itu. Sehingga kalau kita membangun sementara itu tidak secara langsung bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan manusia, maka itu sebetulnya kita baru pada tahap membangun prasarat pembangunan itu sendiri. Ya. Jadi misalnya infrastruktur itu adalah suatu bentuk pembangunan yang menjadi landasan atau prasarat bagi pembangunan itu sendiri. Jadi hakikat pembangunan itu adalah pembangunan manusia. Gitu. Ya. Oke, tapi tantangan itu selain tantangan internal begitu ya, pembangunan manusia itu sendiri, kita punya tantangan bagaimana perkembangan teknologi yang luar biasa, Pak. AI yang pelan-pelan menggantikan banyak pekerjaan, begitu ya. Cuaca ekstrim, kemudian krisis pangan dan lain sebagainya. Itu juga teridentifikasi sebagai satu tantangan yang harus kita alami gitu menuju Indonesia Emas. Pasti ya, pasti harus ada semacam forecast ya. Ada forecasting, peramalan kira-kira apa yang akan menjadi hambatan, apa yang akan menjadi gangguan, apa yang menjadi ancaman ketika kita akan mencapai tujuan visi tahun 2045 itu. Kan itu harus dikalkulasi dan harus selalu diadakan semacam evaluasi setiap tahap karena itu kan tingkat VUCA-nya tinggi sekali. Tetapi kita kan juga punya potensi-potensi yang mungkin akan bisa kita accelerate untuk mencapai itu. Tadi termasuk bonus demografi, kemudian kekayaan alam kita, bagaimana kita kelola lebih efisien, semaksimal mungkin, seperti yang sekarang Bapak Presiden gencarkan itu, yaitu hilirisasi di sektor pertambangan, ini besar-besaran, yang itu akan menghasilkan nilai tambah yang berlipat dibanding kalau kita hanya mengimpor bahan-bahan mentah itu kan. Uncertainty, ketidakpastian. Itu salah satu yang menjadi kegalauan anak muda sekarang, Pak. Tentang ketidakpastian masa depan mereka, tentang lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana pemerintah bisa menjamin begitu ya ketika kita masuk dalam bonus demografi itu bahwa ya anak-anak muda ini, populasi yang banyak ini bisa mendapatkan lapangan pekerjaan gitu. Kalau menjamin, saya kira 100% tidak ya. Tetapi paling tidak pemerintah harus menyiapkan ruangan-ruangan yang cukup longgar agar mereka bisa secara fleksibel, secara adaptif, bisa melakukan hal-hal yang memang bisa mendukung energi dia. Mereka bisa memanfaatkan energi mulai dari talenta, kecerdasannya, ketekunannya, semua sikap-sikap perilaku positif, energi positif yang ada dirinya itu bisa terekspresikan, termaksimalkan untuk kepentingan bukan hanya untuk dirinya tapi untuk masyarakat dan untuk bangsa. Itu. Jadi pemerintah tugasnya itu menyiapkan panggung lah untuk mereka. Biarlah mereka yang pinter jungkir balik juga biar jungkir balik, yang pinter menari biar menari semaksimal mungkin sehingga dia betul-betul bisa menjadi manusia produktif pada saat dia berada di dalam usia produktif itu. Karena bonus demografi ini kalau tidak dikelola dengan baik, dengan maksimal tentunya bisa jadi bencana begitu kan? Betul. Buat sebuah negara gitu. Tadi kan sudah saya singgung, jadi tahun 2045 itu kita sudah tidak lagi era bonus demografi, tapi menuju ke aging population. Itu artinya apa? Penduduknya akan bergeser dari yang usia produktif menjadi penduduk yang usia tua. Ya, akan menjadi beban begitu menjadi beban. Dan itu jauh lebih tidak menguntungkan dibanding era pra-bonus demografi. Kenapa? Era pra-bonus demografi itu, komposisi penduduk itu didominasi oleh mereka yang usia belum produktif. Sehingga akan bisa menjadi
manusia produktif yang sekarang kita panen sekarang ini. Tetapi setelah itu nanti masuki aging population, itu artinya akan diisi oleh orang yang sudah post produktif, yang sudah tidak berproduktif lagi. Akibatnya apa? Dia kehidupannya akan tergantung pada dua. Pada tabungan yang dia miliki pada waktu dia produktif, atau pada kejual belas kasih pemerintah melalui berbagai macam paket jaminan sosial. Ya itu persoalan yang dihadapi oleh Tiongkok, oleh Jepang, Korea Selatan saat ini begitu ya. Tapi mereka kan diuntungkan ketika dia masa bonus demografinya dia betul-betul bisa memanfaatkan momentum dengan baik kan. Nah, itu yang jadi tantangan dan PR pemerintah. Betul, dan itu sangat berat dibanding penyelesaian persoalan-persoalan yang lain yang saya hadapi sebagai menteri yang mendapatkan mandat atau mendapatkan perintah dari Pak Presiden. Karena itu dari siklus pembangunan manusia Indonesia sebagai bagian yang sudah ada desain besarnya ya, grand design yang dirancang oleh Kemenko PMK ini, maka sekarang ini adalah puncak kesulitan dalam menangani pembangunan manusia. Kenapa? Stunting kan, yang paling atas kan stunting. Kemudian pendidikan usia dini, kemudian pendidikan karakter pada tingkat pendidikan dasar. Nah, sekarang ini pendidikan menyiapkan orang yang sudah mau produktif, mau masuk dunia produktif, harus dibekali keterampilan, dibekali kemampuan untuk masuk ke dunia kerja, dan juga harus tersedia betul lapangan kerjanya. Inilah yang menjadi problem kita. Sekarang ini, Mbak Sumi harus tahu bahwa angkatan kerja kita, lulusan SMK, SMA, madrasah itu, per tahun itu kira-kira 3.600.000 orang anak yang lulus. Dari 3.600.000 itu yang bisa diterima di dunia perguruan tinggi itu paling 1.500.000. Artinya berarti 1.600.000 masuk dunia kerja. Kemudian dari perguruan tinggi lulusan per tahun itu sekitar 1.300.000. Dia juga akan masuk dunia kerja. Berarti tinggal ngitung berapa itu. Sementara yang mereka yang di luar itu yang masih penganggur itu sekitar 6 juta. Jadi ini tiap tahun akan terus ya. Sehingga kita paling tidak pemerintah itu harus menyiapkan lapangan kerja per tahun itu sekitar antara 3.600.000 sampai 3.800.000 lapangan kerja baru. Kalau itu semua dibebankan kepada pemerintah, saya termasuk yang pesimis. Kenapa? Karena dalam upaya kita untuk menuju ke negara industrialisasi ini tidak terlalu cepat juga gitu. Kenapa? Karena memang tadi itu ada tingkat ketidakpastian pasar global ini sangat berpengaruh pada kita kan. Karena itu pintu butulan yang paling mungkin untuk pintu keluar ya, jalan keluar yang paling mungkin untuk ditempuh itu adalah mendorong anak-anak muda generasi Z ini menjadi wirausahawan. Jangan terlalu terpaku untuk menjadi employee, menjadi calon pekerja. Tapi dia harus berani ambil risiko dengan seluruh tekadnya untuk menjadi employer. Sekarang ini pemerintah kan sudah membuat 5 paket jaminan sosial kan. Pertama itu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja. Kemudian jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua. Sekarang ada tambahan lagi jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi untuk mengantisipasi nanti dunia kerja itu tadi itu yang tidak menentu dan dibutuhkan fleksibilitas, maka nanti kalau orang diputus hubungan kerja, di PHK setiap saat itu sudah bukan suatu hal yang aneh. Sehingga dia harus segera switch beralih ke jenis pekerjaan lain gitu ya. Dan itu pemerintah harus menyiapkan bantalan-bantalan, memberikan perlindungan agar mereka nanti tidak terpuruk. Salah satunya yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi sekarang ini sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan itu kalau orang misalnya kena PHK, maka dia bisa langsung berhubungan dengan kementerian terkait untuk bisa mendapatkan namanya kartu prakerja, untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan baru, untuk reskilling atau upskilling. Nah, kalau kemudian nanti dia ingin beralih pekerjaan menjadi seorang wirausaha, maka kalau dia butuh
modal, maka nanti sudah bisa ada sumber permodalan yang dia bisa gunakan. Ya. Kalau nanti dia akan memproduksi sesuatu dan butuh pasar, maka seharusnya pemerintah juga menyiapkan sebagai off-taker. Oke. Pak, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 kan beberapa waktu lalu ya, Pak Jokowi sudah meluncurkan rencana jangka panjangnya ya, pembangunan nasional. Itu kalau secara sederhana mungkin boleh diceritakan Pak, apa saja sih terobosan atau hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menyongsong Indonesia Emas ini? Saya sejujurnya belum mendalami gitu. Untuk kemarin yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan hari-hari ini kami sedang melakukan diskusi-diskusi dengan para expert, kemudian juga sounding dengan para pelaku di bidang-bidang itu, dan kemudian insya Allah nanti akan segera kita rumuskan di bagian pembangunan manusia dan kebudayaan di Kemenko PMK ini. Kalau saya boleh memberikan ancar-ancar gitu ya, gambaran tahun 2045 itu seperti apa, dan kita kalau menggunakan indikatornya itu GNI, Gross National Income, kan indikatornya banyak yang bisa pakai Gross Domestic Product, bisa Gross National Product, dari sisi produksi ya. Kalau kita lihat dari sisi Gross National Income, kalau kita ingin menjadi negara maju tahun 2045, maka GNI kita itu minimal berada di posisi 30.300 US dollar. Sebagai gambaran saja, sekarang posisi GNI kita itu kalau tidak salah 4.580 US dollar. Untuk mencapai ke sana itu kira-kira dibutuhkan 7 kali lipat, ya. Sekitar 7 kali lipat atau 6 kali lipat ya. Kalau didolarkan itu kira-kira per tahun kita butuh kenaikan GNI kita itu sekitar 1.600 US dollar. Oke. Ya, itu pendapatan per kapitanya ya. 1.600 ya, per tahun ya. Ya. Jadi pendapatannya harus gitu. Ya. Indonesia Emas ini kan eranya anak muda ya sebetulnya. Betul. Mereka lah yang akan menopang Indonesia Emas itu. Apa yang harus anak-anak muda ini persiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas ini? Apa yang bisa Bapak kasih saran kepada anak-anak muda? Sekarang ini yang harus kita bekali betul itu adalah prasyarat dasar ya, sebagai warga negara Indonesia yang betul-betul siap untuk mengembangkan dirinya, siap beradaptasi di era yang sangat volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity, VUCA itu. Kemudian yang terutama ya persyaratan dasar. Apa yang saya maksud persyaratan dasar sebagai seorang manusia Indonesia yang sempurna? Pertama, dia harus sehat. Karena itu kita sekarang perang melawan stunting, itu antaranya untuk memastikan bahwa bayi-bayi yang lahir generasi Z+ ini harus bebas stunting. Nah, kemudian yang kedua, dia harus cerdas. Nah, sama dengan stunting, karena stunting itu sebenarnya ancaman pertama otak. Otak yang gagal tumbuh itulah stunting. Bukan pendek, bukan panjang. Itu indikator fisik iya gitu ya. Tapi sebetulnya gagal tumbuh otak itu yang penting. Karena itu kita harapkan kalau stunting ini sukses, itu anaknya pasti sehat secara fisik, cerdas secara otak. Kemudian juga kuat. Nah, kuat ini juga penting kan. Nah, jadi 3 ini semua domainnya kesehatan ini. Sehingga sehat dulu gitu. Baru diisi. Kalau cerdas itu kemudian diisi dengan ilmu dan teknologi, baru kemudian dia menjadi pintar kan gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting sebetulnya adalah karakter, akhlak, budi pekerti, termasuk di dalamnya adalah semangat nasionalisme, komitmen kebangsaannya. Ini yang tidak kalah penting. 4 ini harus dibekalkan kepada anak-anak muda sekarang. Itu yang kita harapkan Indonesia Emas bisa diisi oleh generasi seperti itu, begitu ya Pak Muhadjir. Baik. Pak, kita tinggalkan sedikit topik Indonesia Emas. Saya minta waktunya sedikit ya. Ini terkait pribadi Pak Muhadjir Effendi, yang merupakan salah satu menteri yang
paling lama lah ya, bisa dikatakan begitu, salah satu di pemerintahan Pak Jokowi. Sebentar lagi ya Pak, tahun depan mungkin akan selesai tugas tanggung jawabnya. Kalau boleh ditanya, melihat kilas balik ke belakang selama dari 2016 menjadi menteri sampai sekarang, apa yang Bapak bisa ceritakan, apa yang Bapak lihat, apa yang kilas balik Bapak bisa lihat dan apa yang Bapak rasakan? Kalau secara personal saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berbakti, mempersembahkan energi saya, pikiran saya, tenaga saya untuk memajukan bangsa ini. Apalagi 2 periode ini saya dipercaya oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi, untuk menangani bidang yang menurut saya, walaupun saya kira ini bukan pikiran subjektif saya, semua orang pasti mengakui bahwa namanya pembangunan manusia itu adalah faktor yang paling vital dalam menyiapkan masa depan sebuah bangsa. Itu ya. Kemudian kalau dari sisi luar, ya saya melihat capaian-capaian saya walaupun belum maksimal, tapi ada yang bisa memberikan warna, memberikan arah terhadap perjalanan bangsa ke depan. Baik. Itu. Bapak sangat memberi warna loh. Ya. Beberapa kebijakan Pak Muhadjir ini kan cukup kontroversi, tapi Bapak tetap berani melanjutkan beberapa kebijakan yang tadinya diprotes sana sini begitu ya. Dulu ketika masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, bagaimana sistem zonasi, bagaimana kesejahteraan guru honorer itu bisa diatasi, menghilangkan stigma sekolah favorit non favorit. Itu terobosan, tapi kebijakannya juga kontroversi Pak. Dihajar dari sana sini begitu, tapi Bapak tetap lanjut begitu ya. Ya, yang penting itu kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar demi untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa, kepentingan orang banyak gitu ya. Apapun risiko harus kita lakukan dan kita yakin bahwa itu sesuai dengan visi dari Presiden yang harus kita terjemahkan gitu. Saya percaya diri saja gitu. Yang penting saya tidak melakukan kesalahan yang saya sengaja. Misalnya kebijakan itu sebetulnya ada agenda pribadi saya. Misalnya gitu, saya akan mendapatkan keuntungan dari apa yang saya bijaksanai itu saya nggak punya beban itu ya. Dan bahwa itu kontroversi pasti namanya kebijakan itu adalah soal pilihan ya. Dan pilihan itu pasti ada yang merasa puas dengan kebijakan itu, pasti juga ada yang tidak merasa puas. Dulu waktu zonasi bagaimana bisa dibayangkan kondisi sekolah kan sekolah favorit. Sekolah yang tidak berpunya. Jadi terkotak-kotak begitu betul, kotak-kotak. Kemudian juga terjadi migrasi otak itu yang kita ancaman. Di Malang itu ada beberapa sekolah SMA favorit. 50% adalah siswanya bukan dari Kota Malang, tapi banyak dari luar Jawa. Itu. Coba itu juga sebetulnya mengganggu di dalam struktur fiskal toh. Mestinya dana pendidikan DAK di daerah yang turun di daerah itu untuk mendanai anak-anak di situ yang memang sekolah, ini dinikmati oleh mereka yang dari luar. Ya memang boleh, itu memang satu Indonesia. Tapi secara tata keuangan kan, anggaran kan nggak benar itu. Kan. Makanya ketika ada diskusi zonasi, tidak boleh ada pemindahan-pemindahan seperti itu, harus ini. Ini memang kemudian mereka yang selama ini merasa diuntungkan dengan kebijakan yang dulu, ya mereka pasti protes lah gitu, pasti mereka menolak gitu, pasti mereka maki-maki kan gitu ya. Tapi kalau ini adalah saya mengambil keputusan itu untuk kepentingan ini, kenapa tidak gitu? Sama dengan saya tahu sendiri ada sekolah yang bagus di Surabaya itu tidak ada satupun anak di sekitar itu yang sekolah di SMA yang bagus itu. Kemudian yang terjadi apa? Banyak dari luar yang pakai mobil-mobil, kemudian karena parkirnya di sekolah nggak ada, titipkanlah mobil itu di warga situ untuk titip mobil. Dan anaknya warga itu juga anak SMA, tapi dia tidak sekolah di situ, tapi sekolahnya perlu berjam-jam untuk sampai ke lokasi itu. Apa tidak nelongsong? Ya. Kemudian kalau kita tidak memiliki keberpihakan, kapan itu ketidakadilan itu dibiarkan menganga terus kan? Ya kita harus ambil keputusan kan gitu. Saya tahu mereka tidak perlu berterima kasih kepada saya, tetapi insya Allah itu akan tercatat bahwa sebagai seorang sesuai dengan arahan dari Pak Presiden bahwa kita harus berpihak kepada mereka yang
tidak mampu, yang tersingkir harus kita lakukan itu. Nah ini contoh. Kemudian juga penyimpangan waktu itu kan, namanya jual beli kursi, memalsu kartu penduduk, ya kan. Kemudian pura-pura miskin, itu waktu itu biasa terjadi kan. Bahkan ada terjatah kan, ada pejabat yang dijatah dapat sekian kursi, dan itu bukan untuk keluarganya. Untuk keluarganya pun sudah tidak etis, ini dijual gitu. Ya, triknya macam-macam begitu. Triknya ya, macam-macam. Ya. Dan kemudian banyak juga keluarganya pejabat yang guru yang mengincar sekolah-sekolah favorit ini. Ya. Melalui hak prerogasi dari pejabat-pejabat ini, entah di legislatif, entah di eksekutif daerah, kemudian mereka masuk di sekolah-sekolah favorit. Menumpuklah di situ sumber daya, mulai dari uang, dari anak yang cerdas, anaknya orang kaya, kemudian anaknya yang punya kuasa, ngumpul di situ. Lah bagaimana tidak jadi sekolah favorit? Bapak semangat loh kalau diajak ngomong mengenai dunia pendidikan. Begitu cintanya ya Pak dengan dunia pendidikan. Oh iya, saya kan terlahir dari keluarga guru. Ayah saya itu guru sekolah sejak zaman Belanda, guru sekolah rakyat. Sampai kemudian semua anaknya juga diarahkan menjadi guru, dan alhamdulillah saya juga mengikuti jejak ayah saya sebagai seorang guru. Gitu. Jadi guru ini adalah merupakan tradisi dalam keluarga saya. Dan tidak ada pekerjaan yang membanggakan di keluarga saya kecuali jadi seorang guru. Apalagi seorang menteri. Ya guru, menteri itu kan kepalanya guru saja. Gitu. Pak, jadi nanti kalau sudah tidak menjadi menteri lagi, akan jadi guru kembali lagi jadi guru? Jadi guru. Saya kan masih guru besar. Di Universitas Negeri Malang. Ini juga sudah siap-siap nanti kalau nggak jadi menteri, ya kembalilah jadi guru. Jadi udah kangen dan gitu menikmati jadi guru lagi. Termasuk diwawancara begini ini kan merasakan rasanya seperti jadi dosen, bukan jadi menteri kan. Sehingga bisa ngomong lepas, menyampaikan secara terbuka, tanpa terding-aling-aling gitu. Tanpa ada pretensi di belakang otak saya. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya bisa menyampaikan kepada para pemirsa dari Nalar YouTube, TV. Nalar TV. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bisa lebih menjelaskan persoalan-persoalan yang berada di sekitar urusan saya sebagai orang yang sekarang mendapatkan perintah amanah dari Bapak Presiden sebagai pembantu beliau. Oke. Legacy atau warisan yang Pak Muhadjir ingin tinggalkan untuk Indonesia, untuk anak-anak muda Indonesia? Saya tidak berpretensi sama sekali untuk meninggalkan sebuah legacy ya. Pokoknya saya akan bekerja sebaik mungkin, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini selama saya masih dipercaya, gitu ya. Dan ingin menancapkan tanda-tanda kebaikan agar saya tetap dianggap sebagai orang baik. Itu ada pepatah Arab itu ya, yang selalu saya pegang itu bunyinya begini. Inna waladan solihan ayatruka fi kulli makanin yakhillu fihi asarun solihun. Artinya tanda-tanda orang yang baik itu adalah apabila dia datang di suatu tempat, maka di tempat itu dia tinggalkan tanda-tanda yang baik juga. Gitu. Itu aja. Jadi simpel. Pokoknya selalu ingin berbuat baik dan kita tidak usah mengharap imbalan dari kebaikan kita itu. Gitu ya. Dan kemudian jangan pernah berpikir bahwa berbuat baik itu tidak ada artinya. Gitu. Semua perbuatan baik itu pasti tidak ada jeleknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhadjir Effendi waktunya untuk Nalar TV. Kita ketemu lagi. Sukses. Nalar TV sukses. Thank you.